warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safitri dengan stambuk D1B1 18083. Di sini saya melakukan praktikum mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman pada Lahan Suboptimal, di mana di sini saya melakukan praktikum mengenai identifikasi lahan suboptimal. Nah, sekarang kita berada pada lokasi pertama, di mana di sini lokasinya berada di Nanga-Nanga, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu. Lokasi pertama ini dia memiliki hanya satu jenis lahan. Jenis lahan yang terdapat pada lokasi ini yaitu jenis lahan kering beriklim kering, di mana di sini kita dapat lihat tanahnya. Tekstur tanahnya yaitu dia agak keras dan berpasir. Dan pH tanahnya itu 6,5 sampai 7,0. Vegetasi yang dominan pada lahan pertama ini yaitu dapat kita lihat adalah vegetasi bandotan. Nah, untuk rekomendasi tanaman yang dapat ditanam pada lahan ini yaitu tanaman cabai. Dapat kita lihat pada tanaman cabai yang sudah ada pada lahan ini. Teknologi yang direkomendasikan pada lahan kering beriklim kering ini yaitu dapat kita lihat bisa menggunakan mulsa, dan juga untuk olah tanahnya dapat menggunakan traktor atau cangkul. Oke, sekarang kita berada pada lahan kedua, di mana di lahan kedua ini terdapat 3 jenis lahan. Yang pertama lahan kering masam, yang kedua lahan rawa lebak, yang ketiga lahan kering beriklim kering. Nah, sekarang kita berada pada lokasi lahan kering masam. Nah, di sini untuk jenis ciri fisik tanahnya dia berpasir, dan untuk vegetasi yang dominan di sini yaitu rumput yang berdaun lebar. Nah, untuk rekomendasi tanaman yang ditanam pada lahan itu bisa tanaman pisang yang bisa kita lihat pada di belakang saya, jagung, dan kacang tanah. Untuk teknologi pengelolaan lahan yang disarankan pada lahan kering masam ini yaitu pemberian kapur dolomit, karena di lahan kering masam ini dia pH-nya berkisar kurang dari 5. Nah, selain itu juga bisa menggunakan pupuk organik. Sekarang kita berada pada lahan yang kedua yaitu lahan rawa lebak. Nah, di sini untuk lahan rawa lebak sendiri dia selalu tergenangi air dan tidak terpengaruhi oleh pasang surut air laut. Nah, untuk vegetasi yang dominan pada lahan rawa lebak ini dapat kita lihat pada rawa lebak sana. Tanaman yang direkomendasikan pada lahan rawa lebak ini yaitu tanaman kangkung, genjer, padi. Nah, untuk teknologi pengelolaan lahan yang disarankan pada lahan rawa lebak itu pembuatan drainase, pemberian pupuk, dan pengelolaan lahan serta pembasmi gulma. Oke, sekarang kita berada pada lokasi yang ketiga yaitu lokasi lahan kering beriklim kering. Untuk ciri fisik pada tanah lahan kering beriklim kering yaitu dapat kita lihat di sini. Dari tanah lahan kering beriklim kering ini yaitu teksturnya liat dan juga agak keras. pH tanah pada lahan kering beriklim kering ini 6,5 sampai 7,0. Rekomendasi tanaman yang disarankan pada lahan kering beriklim kering yaitu ubi kayu, ubi jalar, kacang, dan jagung. Untuk vegetasi yang dominan pada lahan kering beriklim kering ini yaitu vegetasi alang-alang. Teknologi pengolahan lahan yang disarankan pada lahan kering beriklim kering ini yaitu pengolahan menggunakan alat pengolahan lahan seperti cangkul, traktor, dan juga bisa menggunakan pupuk organik dan pemberian air yang seimbang. Baik, sekarang kita berada di lahan ketiga, di mana di sini terdapat 2 jenis lahan.
yaitu lahan kering beriklim kering, lahan rawa lebak. Nah, sekarang kita berada pada lahan kering beriklim kering. Bisa kita lihat sendiri bahwa di lahan kering beriklim kering ini dia topografinya agak berlereng. Nah, terus jenis tanahnya dapat kita lihat di sini. Tekstur tanahnya dia keras dan berpasir. Nah, untuk vegetasi yang dominan pada lahan ini yaitu melastoma. Dapat kita lihat di sebelah sini. Untuk tanaman yang direkomendasikan pada lahan ini yaitu tanaman cabai, tanaman ubi jalar, atau tanaman yang lainnya yang dapat tumbuh pada lahan kering ini. Nah, teknologi pengelolaan yang direkomendasikan pada lahan ini bisa dengan menggunakan traktor atau cangkul dalam mengelolakan ini. Tapi kalau traktor agak susah, jadi mungkin bisa menggunakan cangkul. Dan juga kalau untuk proses penanamannya itu dia perlu dengan menggunakan teras agar tidak terjadi erosi yang berlebihan. Selain itu juga bisa menggunakan pupuk yang berimbang dan pengairan yang teratur untuk pengelolaan tanahnya. Sekarang kita berada di jenis lahan yang kedua, yaitu lahan rawa lebak. Dapat kita lihat pada lahan rawa lebak ini, dia selalu tergenangi air dan tidak terpengaruhi oleh pasang surut air laut. Nah, untuk jenis tanaman yang direkomendasikan pada lahan rawa lebak ini bisa berupa kangkung, padi, dan genjer. Nah, sekarang untuk teknologi pengelolaannya yaitu bisa kita dengan membuat drainase pada lahan ini. Untuk jenis vegetasi yang dominan pada lahan rawa lebak ini yaitu rumput teki-tekian. Bismillah, sekarang kita berada di lokasi keempat, di mana di sini di lokasi keempat memiliki ada 3 jenis lahan, yaitu ada lahan kering beriklim kering, ada lahan kering masam, dan lahan rawa lebak. Ciri fisik dari lahan kering beriklim kering ini dia tanahnya keras dan agak berpasir. pH di lahan kering beriklim kering ini dia berkisar antara 6,5 sampai 7,0. Yang dominan pada lahan ini dapat kita lihat yaitu alang-alang. Rekomendasi tanaman yang disarankan untuk tanah lahan kering beriklim kering ini dia tanaman jagung dan kacang tanah yang tanamannya ditumpang sarikan agar mencegah penguapan yang berlebihan pada tanah dan juga mencegah tumbuhnya gulma alang-alang. Dan untuk teknologi yang direkomendasikan yaitu pemberian pupuk yang seimbang, terus pengairan yang cukup untuk tanah yang lahan kering ini. Sekarang kita di lahan kering masam, di mana di sini untuk lahan kering masam ini vegetasi yang dominan itu ada melastoma. Fisik dari tanah lahan kering masam ini yaitu dapat kita lihat seperti yang ada di bawah ini. Dia agak sedikit lembab. Ya, tekstur tanahnya dia lihat berpasir. Dan pH tanah kering masam ini dia berkisar 6,5 sampai 7,0. Tanaman yang direkomendasikan pada lahan kering masam ini yaitu tanaman jagung, ubi jalar, dan tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di lahan yang kering ini. Pengelolaan lahan yang direkomendasikan yaitu pembersihan gulma dengan menggunakan traktor atau cangkul, terus pemberian pupuk yang berimbang di lokasi lahan rawa lebak. Di mana di sini dapat kita lihat bahwa lokasinya itu dia agak curam dan juga tidak dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Untuk pH-nya dia 6,5 sampai 7,0. Vegetasi yang dominan pada lahan rawa lebak ini yaitu tanaman paku-pakuan. Dapat kita lihat pada